Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa Universitas Airlangga dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kegiatan Kerja, kelompok 6. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Putri Farida Tinisa, Zahrotun Nurlita, Dwi Andra Setia Wirawan, Arneta Amalia Tuzahra, dan Alvina Anastasia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar Hygiene Industry, yakni proyek mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko yang ada pada proyek pembangunan kanopi di Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus B Universitas Airlangga. Yang kami amati pada proyek gedung FEB ini adalah pemasangan kanopi. Untuk pemasangan kanopi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pemotongan baja ringan untuk kerangka kanopi. Yang kedua adalah pemasangan kerangka kanopi, dan yang ketiga adalah pemasangan atap kerangka kanopi. Jadi, hazard atau bahaya merupakan sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. Hazard ini dapat berupa bahan kimia, fisik, biologis, dan lain-lain. Ketika terdapat hazard dalam suatu aktivitas, maka akan terdapat pula resiko yang ditimbulkan. Risiko sendiri adalah suatu kemungkinan di mana kerusakan atau kerugian yang terjadi pada individu atau kelompok yang terpapar oleh hazard. Ada 5 teknik pengendalian bahaya atau yang biasa disebut dengan hazard control hierarchy atau hierarchy of control, yakni semakin tinggi tingkat kedudukan pengendalian, maka semakin kecil pula resiko terjadinya bahaya. Yang pertama ada eliminasi, yakni pengendalian untuk meminimalisir atau menghilangkan suatu bahaya. Yang kedua ada substitusi, yakni metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Kemudian ada modifikasi engineering, yakni proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahaya. Lalu ada administrasi, yakni terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Dan yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri, yakni pengendalian resiko terakhir dalam K3. Mechanical hazard. Hazard yang pertama yaitu putaran mata gerinda yang menempel pada cuk mesin gerinda yang tajam. Resikonya dapat terjadi tergores, tersayat, bahkan terpotong. Luka yang terbuka akan menyebabkan infeksi dan pendarahan. Pengendalian resikonya dapat dilihat dari penjelasan berikut. Yang kedua yaitu pecahan baja ringan yang berserakan. Electrical hazard. Hazard yang kedua yaitu kabel yang berserakan. Ergonomic hazard. Selanjutnya yaitu health hazard. Hazard yang pertama ada biological hazard. Hazardnya sendiri yaitu terdapat semut merah pada lokasi pemotongan yang dapat menyebabkan kulit pekerja terasa gatal-gatal dan juga kemerahan. Apabila gigitan semut ini cukup banyak, akan menimbulkan rasa panas pada kulit pekerja. Untuk pengendalian resikonya dapat dilihat di sini. Selanjutnya yaitu chemical hazard. Selanjutnya untuk hazard yang kedua dari chemical hazard. Selanjutnya yaitu terdapat physical hazard. Selanjutnya yaitu hazard yang kedua dari physical hazard. Selanjutnya hazard yang ketiga dari physical hazard. Selanjutnya yaitu ergonomic hazard. Selanjutnya hazard yang kedua dari ergonomic hazard. Selanjutnya yaitu psychological hazard. Selanjutnya hazard yang terakhir dari proses pemotongan ada psychological hazard. Contoh dari safety hazard yang pertama adalah mechanical hazard, yaitu geruji pada gergaji yang tajam. Resikonya yaitu tangan pekerja dapat tersayat dari permukaan gergaji yang tajam tersebut. Yang kedua adalah electrical hazard. Yang ketiga adalah physical hazard. Untuk health hazard selanjutnya ada physical hazard, yakni dengan kebisingan yang diakibatkan oleh getaran mesin bor yang digunakan untuk penyambungan rangka pada kanopi. Resikonya pekerja dapat mengalami gangguan khususnya pada indera pendengaran dan jika dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan ketulian. Sementara pengendalian resikonya dapat ditinjau dari penjelasan di atas. Selanjutnya ada biological hazard. Selanjutnya ada psychological hazard. Selanjutnya ada ergonomic hazard. Untuk ergonomic hazard yang selanjutnya
Yang pertama adalah ergonomic hazard. Dengan hazard posisi berdiri bekerja yang tidak efisien pada ketinggian. Dengan resiko yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya kecelakaan kerja, yaitu terjatuh pada ketinggian. Untuk pengendaliannya sendiri bisa dilihat pada penjelasan berikut. Selanjutnya adalah physical hazard. Physical hazard yang kedua. Selanjutnya adalah electrical hazard. Selanjutnya adalah chemical hazard. Selanjutnya adalah physical hazard. Selanjutnya adalah ergonomic hazard. Ergonomic hazard yang kedua. Identifikasi bahaya sangat diperlukan di berbagai kegiatan dalam pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang memiliki bahaya yang dapat berisiko tinggi. Dalam mengidentifikasi bahaya, harus secara spesifik agar dapat memahami betul macam-macam hazard yang terdapat pada setiap aktivitas. Sehingga kita dapat mencegah atau mengurangi kejadian yang tidak diinginkan saat bekerja, seperti eksiden atau kecelakaan kerja. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video kami. Jangan lupa like and share video kami agar kami dapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've rejected affection for years and years.